Salam, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali di pagi hari yang indah ini kita layak bersyukur kepada Tuhan oleh karena kekuatan dan anugerahnya lah yang memungkinkan kita boleh berjumpa kembali di dalam program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Mika pasal 6 ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kata tuntutan Tuhan pada nats firman Tuhan di pagi hari ini dalam bahasa Ibrani menggunakan istilah daras, yaitu suatu usaha terus-menerus yang berangkat dari hati yang peduli. Apa yang sebetulnya Allah tuntut dari umatnya? Mika menyampaikan firman kepada bangsa Israel menggunakan sebuah sindiran untuk menyimpulkan apa yang mereka rela lakukan bagi Allah, yaitu memberikan korban bakaran, bahkan sampai ribuan domba jantan seperti pengikut agama-agama kafir yang rela mempersembahkan anak-anak sulung mereka. Israel meresponi kasih Allah dengan melakukan agama lahiriah dan ritual agama yang kosong. Allah sudah memberitahukan kepada umatnya hal baik apa yang baik yang Allah kehendaki, yaitu berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Tiga kebajikan ilahi ini bukan suatu teori filosofis belaka, tetapi merupakan nilai-nilai moral praktis, lebih penting dari segala ritual keagamaan yang mereka jalankan. Tuhan menuntut kita menanggapi kesetiaannya dengan daras, yaitu memiliki kepedulian dengan terus-menerus berjuang untuk berlaku adil, setia, dan rendah hati. Tiga karakter dasar Allah ini yang Dia tuntut untuk kita perjuangkan. Karakter yang selalu diharapkannya untuk bertumbuh di dalam kepribadian dan karakter kita. Tuntutan Tuhan itu ialah yang pertama, kita harus berlaku adil. Saudara-saudara terkasih, kita sudah cukup sering bicara tentang keadilan. Pembicaraan secara negatif lawan kata keadilan adalah keberpihakan atau partiality. Memandang muka, lihat orang, membagi-bagi orang. Inilah ketidakadilan. Yesus waktu hadir ke dunia, Dia bisa bergaul dengan siapa saja. Dia bisa bergaul dengan orang Farisi, ahli Taurat, tapi juga dengan pelacur, dengan orang-orang miskin, dan dengan janda-janda, dan dengan semuanya. Hidupnya tidak ada like and dislike. Yesus itu adil. Adil berarti Dia bergaul dengan semua orang. Dia bukan pilih-pilih orang. Saya kalau ngomong sama orang ini nyambung, comfortable. Kalau ngomong sama orang itu berat sekali. Tiap kali saya ngomong sama dia entah bagaimana jadinya, kayaknya tidak nyambung. Inilah kesan-kesan yang biasa kita timbulkan. Kita suka pilih-pilih. Kalau kita bicara dengan orang yang kita pilih, yang kita senang, kita merasa nyaman atau comfortable. Kita menderita waktu bicara dengan orang-orang tertentu yang menurut kita tidak level lah, tidak sebanding lah, tidak berdampak, tidak menguntungkan, dan lain sebagainya. Inilah artinya orang yang tidak berlaku adil. Saudara-saudara terkasih, berlaku adil meliputi sikap tidak berat sebelah dan mampu memandang suatu masalah dengan objektif. Selain itu juga tidak pilih kasih dalam berhubungan dengan sesama. Mencintai kesetiaan adalah kebajikan yang memotivasi seseorang untuk konsisten, memperhatikan kebutuhan orang lain, dan berusaha menolongnya sampai orang tersebut
mengalami perubahan dan mengalami kemajuan dalam hal yang ditolong. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tuntutan Tuhan yang kedua adalah kita harus setia. Setia artinya dapat dipercaya dan taat menjalankan perintah. Pernahkah kita memiliki teman atau kenalan yang tidak bisa dipercaya? Bagaimana rasanya? Tuhan Yesus mau kita bertanggung jawab, bisa dipercaya dan menepati janji. Setia adalah berpegang teguh pada janji, pendirian, dan sebagainya. Patuh, taat. Kesetiaan yang dimaksud bukan hanya berkaitan dengan hubungan kita dengan Tuhan, tetapi juga hubungan kita dengan sesama manusia. Kesetiaan ibarat barang berharga, sangat mahal dan langka untuk ditemukan. Sebab telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Mazmur 12 ayat yang kedua. Kesetiaan adalah salah satu karakter yang Tuhan cari dalam diri orang percaya. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah yang menemukannya? Amsal 20 ayat yang ke-6. Yang ketiga yang dituntut Tuhan dari kita adalah kita harus rendah hati. Saudara-saudara terkasih, kenapa rendah hati? Karena lawan rendah hati itu adalah angkuh, congkak, sombong, dan sebagainya. Alkitab berkata keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Amsal 29 ayat 23. Alkitab saja menyebutkan demikian, tapi sayangnya kita sering salah kaprah. Kita mengejar prestasi demi pujian. Kita kerja keras karena mau diapresiasi. Kita berbuat baik, berbagi, menolong karena mencari perhatian. Justru rendah hati yang akan mendatangkan pujian, karena orang rendah hati tidak mencari pujian dari manusia, melainkan dari Allah. Orang yang rendah hati juga berani dan mau mengakui kesalahan, bukan malah menyalahkan. Rendah hati itu artinya kita mau belajar dan diajar. Saudara-saudara terkasih, kekuatan yang terkendali itulah intinya. Kerendahan hati yang disebutkan dalam bagian firman Tuhan sering kali dilihat sebagai kelemahan. Sesungguhnya tidaklah demikian. Kerendahan hati tidak mengurangi kekuatan atau kemampuan kita, tetapi mengizinkan dikendalikan. Sama seperti mengizinkan lengan, kaki, dan telapak kaki dikendalikan oleh pikiran seorang pejalan yang hebat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perkataan Nabi Mika tentang hidup dengan rendah hati merupakan panggilan bagi kita untuk mengendalikan diri terhadap kecenderungan kita mendahului Allah. Sang Nabi menasihatkan kita untuk berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan sikap tersebut bisa saja mendesak kita untuk berbuat sesuatu dengan cepat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita layak bersyukur kepada Tuhan karena melalui firman-Nya kita kembali boleh diingatkan, kita boleh dimotivasi untuk hidup sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu mari kita jalani, kita isi seluruh kehidupan kita hari ini dengan bekerja dengan sepenuh hati, penuh tanggung jawab, berlaku setia, dapat dipercaya, adil. Maka Tuhan menolong, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Oleh sebab itu, selamat pagi saat berkarya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua sepanjang hari ini. Haleluya. Amin.